强的吞噬之力。你休想觊觎！空间之心为我所有。你谋杀分身的力量能够瞬间化身为上万公里的空，在半径1万公里的领域内，已达到100倍借助之力。作变。可恶的怪！愿意材料已到手。走。难道时空仿佛凝固了一般。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan konten spoiler dari Soulstar episode ke-206, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Fong menghadapi 620.000 pewaris yang meremehkan Lo Fong karena mereka menganggap Lo Fong kuat karena harta. Tetapi setelah melakukan pertempuran secara adil di dunia kemuliaan, ternyata kekuatan Lo Fong tetap tidak bisa untuk mereka kalahkan karena Lo Fong sampai memenangkan 610.000 lebih kemenangan dan hanya kalah 5.000 saja. Tetapi hal ini memancing dari pihak musuh-musuh, terutama 3 klan utama musuh manusia, Automaton, Serangga, dan juga Demon. Mereka mengirimkan assassin mereka untuk menewaskan Lo Fong. Dengan kemarin adanya Muswelling Venerable mencoba untuk menewaskan Lo Fong, tetapi ia gagal karena Lo Fong memiliki tubuh ganda, dan juga penguasa dari Pulau Bohemia memberikan perlindungan kepada Lo Fong karena menganggap Lo Fong sebagai pewaris istimewa, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut setelah teknik multitubuhnya Lo Fong ketahuan. Hal ini membuat Lo Fong sedikit khawatir karena pihak musuh telah mengetahui salah satu teknik rahasianya, dan di sini Lo Fong pun berniat untuk menjaga tubuh aslinya untuk tidak diincar oleh pihak musuh, alias tubuh aslinya Lo Fong yaitu monster tanduk emas di wilayah manusia, karena tempat tersebut yang sangat aman, yang dimana keduanya dimasukkan ke dalam cincin dunianya Lo Fong yang dititipkan kepada budak setianya Lo Fong yaitu Tian Chen, yang dipastikan hal ini sangat aman dan tidak akan dicurigai oleh siapapun. Dan juga Lo Fong kali ini ia bertekad untuk kembali ke tanah warisan, meningkatkan warisan dari jalan dewa binatangnya. Setelahnya Lo Fong pergi menuju ke tempat dari tanah warisan, yang di tengah perjalanan itu juga adanya 2 assassin yang berada di ranah Universe Venerable yang sekarang masih mengawasi Lo Fong, tetapi mereka tidak bisa untuk melakukan tindakan apa-apa karena mereka tahu Lo Fong memiliki multi tubuh. Jika mereka menghancurkan tubuhnya Lo Fong, maka Lo Fong akan bisa memulihkan tubuhnya lagi selama inti kehidupannya masih ada, dan jika mereka melakukan hal itu maka mereka akan bernasib sama seperti Muswelling Venerable yang telah berkorban sia-sia akibat penyerangan Lo Fong sebelumnya. Lo Fong yang memasuki tanah warisan membuat para ahli waris lainnya menjadi sangat iri dan juga jengkel kepada Lo Fong karena Lo Fong sekarang yang sudah seperti sultan bisa memborong apapun warisannya berada di tanah warisan karena ia memiliki poin kemuliaan sampai 600.000 lebih setelah ia mendapatkan kemarin dari pertarungan duel melawan para ahli waris lainnya, dan mereka hanya mengetahui satu-satunya cara yang mampu untuk bisa menghentikan Lo Fong sekarang adalah dengan teknik jiwa, karena counter dari teknik multitubuh adalah dengan mengontrol jiwa dari penggunanya. Tetapi tetap terbukti sebelumnya teknik jiwa dari Muswelling Venerable saja tidak bisa untuk mengambil alih kesadaran Lo Fong. Dan untuk Ras Demon atau lebih tepatnya Master of Skywolf, sekarang ia mendapatkan tuntutan besar dari sekolah dewa leluhur karena anggotanya yaitu Muswelling Venerable telah mencoba untuk menewaskan Lo Fong sebelumnya, yang dimana sekolah dewa leluhur tidak mentolerin tindakan dari Muswelling Venerable, dan mereka tetap menuntut Muswelling Venerable untuk bisa mendapatkan pertanggungjawaban dan juga meminta kompensasi dari pihak Ras Demon karena masalah ini berasal dari ras mereka. Hal ini membuat Master of Skywolf sangat dirugikan.
Setelah Lo Fong kembali ke tanah warisan, Lo Fong pun mendapatkan peningkatan warisannya yang dari tahapan ketiga sekarang telah naik ke tahapan keempat, yaitu level yang setara dengan Truyen sebelumnya. Dan lalu Lo Fong kembali menemui rombongannya, yang di sana Lo Fong memberitahu kepada mereka bahwasannya ia berniat untuk mengunjungi wilayah rahasia, dan Lo Fong ingin mendapatkan informasi intel dari wilayah rahasia tersebut. Yang Kaisar Ratusan Hujan menjelaskan bahwasannya wilayah rahasia merupakan tempat yang sangat berbahaya, yang sangat disarankan oleh para pewaris dari sekolah Dewa Leluhur mereka masuk ke wilayah rahasia dengan mereka membentuk kelompok, yang dimana kelompok itu setidaknya adanya ranah Universe Venerable, dan juga aturan dari kelompok itu tidak ada yang boleh untuk menewaskan satu sama lain. Jika adanya seseorang yang berani untuk menewaskan sesama anggota, maka orang itu akan diburu oleh sekolah Dewa Leluhur. Jadinya sangat aman sekali aliansi ini. Tetapi Lo Fong yang mendengar tawaran itu, ia tidak suka dengan aliansi ini karena Lo Fong menganggap hal ini hanya akan membuat dirinya terhambat dan juga bisa menimbulkan benih-benih konflik internal lagi. Apalagi Lo Fong yang dibenci oleh berbagai ras. Dan alasan pribadi Lo Fong mengunjungi wilayah rahasia adalah ia ingin mendapatkan tubuh keempatnya ataupun tubuh klon ketiganya, yang Lo Fong sangat menargetkan tubuh klon terakhirnya adalah Unique Life Form, yaitu sebuah makhluk kehidupan unik yang memiliki kekuatan besar dari lahir seperti dewa binatang yang lahir di ranah Universe Master, ataupun seperti gurunya Lo Fong yaitu Zhong Shanke yang telah lahir berada di ranah dari dewa sejati. Yang alasan Lo Fong tentu saja untuk bisa mengcounter dari para ras yang mengincar dirinya. Jadinya Lo Fong ingin mendapatkan kekuatan besar untuk bisa menghadapi para ras musuhnya dengan cara yang cepat, yaitu memiliki tubuh keempatnya dari Unique Life Form, dan target Lo Fong adalah pohon dunia. Singkat cerita, Lo Fong telah mendapatkan informasi mengenai wilayah rahasia dari intel yang ia minta sebelumnya. Tetapi teman-temannya Lo Fong memperingatkan walaupun Lo Fong telah mendapatkan informasi ini, tetapi informasi ini masih belum cukup untuk bisa menggambarkan secara penuh dari wilayah rahasia. Bahkan semenjak pertama kali wilayah rahasia itu ada, belum pernah ada yang bisa untuk menjelajahi wilayah rahasia secara utuh yang bisa mengetahui seluk-beluknya. Jadi selama ini wilayah rahasia tetap menjadi wilayah rahasia yang masih menyimpan banyak rahasia. Dan untuk meningkatkan bekal Lo Fong agar ia siap untuk mengunjungi wilayah rahasia, Lo Fong pun kembali ke Menara Bintang, yang di sana Lo Fong meningkatkan senjata diagram bintangnya, yaitu dengan menambah harta dari bintang tersegel yang awalnya 100, kini Lo Fong tambah sampai 1800 bintang tersegel. Yang dengan harta sebanyak ini, maka Lo Fong yakin ia akan mampu untuk melusuri wilayah rahasia. Singkat cerita, setelah Lo Fong siap, Lo Fong pun memasuki wilayah rahasia, yang di sana Lo Fong juga telah mendapatkan peningkatan dari sayap Shao-nya, yang dimana sekarang sayap Shao-nya Lo Fong memiliki mode baru, yaitu perubahan kedua yang memiliki banyak peningkatan. Di dalam wilayah rahasia, Lo Fong dibuat takjub dengan keindahan dari wilayah rahasia yang memiliki keunikan yang berbeda, seperti benua, danau ruang, barisan gunung terapung, air terjun di luar angkasa, semuanya menyatu menjadi satu. Dan adanya juga sebuah harta yang disebut sebagai air 9 warna, yang merupakan harta yang kuat bisa untuk menyerang ranah Universe Venerable sampai menghancurkan tanda kehidupannya. Tetapi harta tersebut masih belum ada yang bisa mengambilnya dari sosok penjaga yang disebut sebagai Paus Dingin, yang sosok dari Paus Dingin tersebut tidak ada yang berani untuk mengganggunya karena kekuatannya hanya ranah Universe Master saja yang bisa menandinginya. Dan untuk perjalanan Lo Fong bisa untuk sampai ke lokasi dari pohon kehidupan kemungkinan besar membutuhkan waktu sampai 32 hari menurut informasi dari intel sebelumnya. Dan alasan Lo Fong memilih pohon dunia sebagai klon ketiganya ataupun tubuh keempatnya karena pohon dunia memiliki potensi untuk manipulasi ruang dan waktu, memiliki ukuran serta kekuatan fisik yang sangat kuat, dan juga mendapatkan peningkatan tambahan jika Lo Fong bisa mencapai ranah Undying, karena pohon dunia akan bisa untuk meningkatkan negara dewanya Lo Fong. Dan puncaknya Lo Fong memiliki harapan besar dari pohon dunia ini yang akan bisa membantu dirinya untuk memperkuat dan juga mempercepat di ranah Universe Master. Tetapi secara bersama juga Lo Fong masih overthinking apakah dunia internalnya masih akan bisa untuk melakukan inkubasi kepada pohon dunia, karena pohon dunia sendiri termasuk kategori sebagai unique life form tingkat tinggi yang Lo Fong khawatir dunia internalnya
tidak memiliki level yang setara untuk bisa menginkubasi dari pohon dunia, tetapi Lo-Fong sementara waktu akan mensampingkan hal itu dengan Lo-Fong pertama yang akan bertujuan penuh untuk bisa mendapatkan bagian kecil dari pohon dunia seperti ranting atau daunnya saja untuk bisa melakukan inkubasi pembentukan dari tubuh keempat ataupun klon ketiga. Dan untuk jaga-jaga pada petualangan ini, Lo-Fong akan menggunakan tubuh klan Mo-Sha-nya sebagai tumbal jika adanya bahaya di depan jalan. Karena jika menggunakan tubuh manusianya terlalu beresiko, apalagi tubuh manusia banyak menyimpan harta berharga seperti Sab Shao dan juga diagram bintang. Jika tubuh manusia hancur di tengah jalan, maka semua harta itu malah akan hilang di wilayah rahasia. Dan untuk penguasa kota primal yang masih menguasai Lo-Fong, di sini ia juga kepikiran dua hal mengenai ekspedisinya Lo-Fong di wilayah rahasia. Pertama, wilayah rahasia merupakan wilayah yang sangat berbahaya bahkan bagi dirinya sendiri. Melihat Lo-Fong yang masih penguasa sektor menjelajahi wilayah tersebut sangat beresiko bagi Lo-Fong. Dan yang kedua, Lo-Fong berniat untuk mengambil klon ketiganya dari pohon dunia, dan penguasa kota primal tidak terlalu yakin apakah dunia internalnya Lo-Fong sanggup untuk membentuk pohon dunia sebagai tubuh klon baru. Jadinya kemungkinan besar dunia internalnya Lo-Fong akan kesulitan untuk bisa melakukan inkubasi. Singkat cerita, di tengah perjalanan Lo-Fong ia menghadapi pusara ruangan ataupun sebuah badai ruang yang mencoba untuk menjebak Lo-Fong. Lo-Fong untungnya bisa keluar dari sana menggunakan perubahan kedua dari sayap Shao-nya. Tetapi akibat badai ruangan sebelumnya, sekarang Lo-Fong telah berpindah tempat sangat jauh dari titik lokasi sebelumnya, ya sampai jarak perpindahannya 300 tahun cahaya, yang juga tempat tersebut tidak berada di informasi dari intel yang Lo-Fong dapatkan, yang menandakan lokasi ini merupakan lokasi gelap yang informasinya belum dimiliki banyak oleh sekolah Dewa Leluhur. Dan di sini Lo-Fong memiliki dua pilihan, karena sekarang merupakan tempat asing yang memiliki ancaman berbahaya yang masih belum diketahui. Lo-Fong sekarang bisa memilih untuk menggunakan teleportasi negara dewa kembali ke tempat istana tempat tinggalnya dan memulai kembali perjalanan dari awal. Tetapi Lo-Fong tidak ingin pada pilihan ini karena perjalanan mulai dari awal artinya membuang-buang waktu lagi. Dan pilihan kedua, Lo-Fong tetap lanjut saja pada perjalanan ini karena walaupun tempat ini merupakan wilayah gelap, tetapi wilayah ini tidak berada di kategori berbahaya dari sekolah Dewa Leluhur, yang artinya wilayah ini mungkin berbahaya tetapi tidak sampai membawa Lo-Fong tewas secara instan. Artinya Lo-Fong masih bisa melakukan perjalanan dengan penuh berhati-hati. Tetapi di tengah perjalanan itu, Lo-Fong melihat adanya sebuah wormhole ataupun lubang cacing luar angkasa yang bisa menjadi tanda teleportasi untuk jalan pintas menuju sebuah harta. Lo-Fong penasaran dengan wormhole tersebut dan lalu pun Lo-Fong mengirimkan tubuh klan Mo-Sha untuk memeriksanya, yang tubuh klan Mo-Sha memasuki wormhole itu yang sampai pada akhirnya ia berada di wilayah danau besar dengan adanya puncak kerucut. Lo-Fong yang masih belum mengetahui tempat ini, ia mencoba untuk mencari tahunya, dan tak lama kemudian adanya wormhole baru yang muncul dan Lo-Fong kembali memeriksanya menggunakan tubuh klan Mo-Sha, yang wormhole baru tersebut mengirimkan Lo-Fong ke tempat yang sama, yaitu danau dengan adanya puncak kerucut lagi. Ya singkatnya, Lo-Fong mencari tahu wormhole tersebut, yang ternyata jumlah dari wormhole tersebut sampai 10.081 wormhole yang jumlahnya sangat banyak sekali tersusun seperti sarang lebah. Dan juga jumlah wormhole ini membuat Lo-Fong kaget karena jumlah wormhole ini mirip dengan inti kristal kehidupan yang dimiliki oleh tubuh klan Mo-Sha yang memiliki 10.081 permukaan yang mengandung hukum ruang. Hal ini pun membuat Lo-Fong menduga bahwasanya wormhole ini memang memilih tubuh klan Mo-Sha karena memiliki struktur yang sama. Singkat cerita, Lo-Fong berada di ruangan utama dari titik portal tersebut. Di dalamnya terdapat danau 5 warna yang terhubung ke sebuah kristal. Tetapi setelah Lo-Fong lihat, ternyata danau 5 warna itu bukanlah danau melainkan sebuah portal dari 5 elemen yang berbeda. Lo-Fong mencari tahunya juga dari informasi virtual manusia, dan Lo-Fong menyadari bahwasanya kristal ini bernama Space Heart yang merupakan material tingkatan tinggi untuk dipakai membuat harta sejati tipe original, yang jenis harta
harta yang sangat dibutuhkan oleh para makhluk tingkatan tinggi karena kristal ini mengandung hukum ruang yang dapat mengumpulkan energi 5 elemen, yang energi 5 elemen dikumpulkan untuk bisa menjadi energi pemulihan dari makhluk tingkatan tinggi. Tetapi Lo Feng melihat kalau kristal Space Heart ini masih dalam proses perkembangan, yang artinya masih belum matang. Tetapi tak lama kemudian adanya sosok yang muncul yang memiliki tubuh gabungan kaki ular dan juga tubuh manusia, yang sosok tersebut berada di ranah Universe Venerable. Sosok Venerable itu marah kepada Lo Feng karena kristal Space Heart merupakan harta yang telah ia tunggu dan juga ia jaga selama 3000 era ini untuk bisa menunggunya sampai matang. Tetapi Lo Feng datang untuk mencoba mencurinya. Apalagi selama ini juga ia telah banyak menghadapi para pewaris lainnya yang mencoba juga untuk mendapatkan harta ini, tetapi hal itu digagalkan oleh Venerable tersebut. 强的吞噬之力，不相觊觎，女魔空间之心为我所有。 Lo Feng yang sadar tidak akan bisa melawan Venerable itu, apalagi berada di tubuh klan Mosha. Lo Feng pun langsung menggunakan cara pengancaman, yang dimana Lo Feng langsung mendekati kristal Space Heart tersebut dan ia mengancam akan meledakkan diri bersama dengan kristal Space Heart tersebut. Yang hal itu seketika membuat Venerable itu menjadi sangat ketakutan karena jika kristal itu meledak maka perjuangannya selama 3000 era untuk menunggu akan menjadi sia-sia. Ia pun mencoba untuk melakukan negosiasi kepada Lo Feng, tetapi di saat itu Lo Feng tiba-tiba saja merasakan kalau kristal Space Heart ini memiliki resonansi yang sangat cocok dengan kristal kehidupan dari tubuh klan Mosha, yang apalagi kedua kristal ini sama-sama memiliki 10.081 permukaan yang selaras, yang tak disangka hal itu justru membuat energi pada kristal Space Heart memasuki tubuh klan Mosha. Yang singkatnya proses itu selesai dan Lo Feng langsung kabur dari sana menggunakan Dano 5 warna, yang membuat Venerable itu pun menjadi sangat marah karena kristal Space Heart yang ia tunggu tiba-tiba saja lenyap. Ia tidak tahu apakah kristal itu diambil oleh Lo Feng atau memang secara alami lenyap, tetapi ia juga tidak berani untuk mengejar tubuh klan Mosha kembali karena tubuh itu memasuki Dano 5 warna. Ia kira Dano 5 warna itu merupakan dano mematikan, tetapi sebenarnya Dano 5 warna itu merupakan teleportasi, yang artinya Lo Feng dapat kabur dengan mudah dari Venerable tersebut karena Venerable itu yang tidak mau mengambil resiko memasuki Dano 5 warna, dan teleportasi dari Dano 5 warna justru semakin membuat Lo Feng mendekati perjalanan menuju ke tempat dari pohon dunia. Hal ini pun memberikan keuntungan besar kepada Lo Feng karena Lo Feng kira ia telah buang-buang waktu dengan kristal Space Heart, tetapi tak disangka kristal Space Heart itu malah mempersingkat perjalanan Lo Feng. Dan juga tubuh klan Mosha mendapatkan upgrade yang besar dari kristal Space Heart sebelumnya, yang dimana sekarang tubuh klan Mosha meningkat kekuatan 100 kali lipat dari penguasa sektor. Serta yang paling penting adalah bakat istimewa, yang dimana sekarang klan Mosha yang awalnya memang bisa untuk berteleportasi, tetapi sekarang ia mendapatkan peningkatan teleportasi, yang dimana teleportasi domain. Sekarang klan Mosha bisa untuk memanipulasi hukum ruang, yang membuat hukum ruang itu adalah tubuhnya sendiri, yang merupakan sebuah teleportasi yang setingkat dengan ranah Universe Venerable, yang teleportasinya tidak akan bisa untuk dideteksi ataupun ditahan dengan penguncian hukum ruang. Yang hal ini juga memberikan kemudahan kepada Lo Feng dalam perjalanan di ruangan rahasia ini, karena Lo Feng bisa menyepam teleportasinya secara terus-terusan di dalam dunia rahasia ini tanpa harus takut ketahuan dari para makhluk berbahaya yang berada di dunia warisan. Yang awalnya estimasi Lo Feng bisa sampai ke lokasi dari tempat pohon kehidupan adalah 10 hari, tetapi dengan teleportasi ini Lo Feng bisa sampai dalam waktu setengah hari saja. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di lokasi dari pohon kehidupan, yang di sana Lo Feng melihat adanya 9 pohon kehidupan, yang satu merupakan ayah sedangkan ke-8 lainnya merupakan anak-anaknya. Lo Feng mendekati anak pohon kehidupan yang paling lemah yang berada di ranah penguasa sektor dengan Lo Feng melakukan penyamaran berubah menjadi benih. Yang singkat cerita, setelah Lo Feng mendekati pohon kehidupan yang berada di ranah penguasa sektor, di sana Lo Feng mencoba untuk mencari adanya daun-daun
berguguran dari pohon kehidupan, tetapi ternyata tidak ada karena pohon kehidupan yang tidak pernah layu karena ia yang memiliki energi yang sangat melimpah. Singkat cerita, Lo Fong pun menggunakan cara yang nekat yang dimana Lo Fong berteleportasi mendekati pohon kehidupan itu dan langsung mencoba untuk memetik salah satu daun dari sana, tetapi hal itu langsung digagalkan oleh pohon kehidupan yang langsung merangkap Lo Fong menggunakan rota-rotanya dan langsung meremuk tubuh Lo Fong sampai hancur. 看来黑色金属板 Lo Fong di sana dibuat kaget dengan serangan instan dari pohon kehidupan tersebut yang Lo Fong menduga walaupun pohon kehidupan ini masih berada di ranah penguasa sektor, tetapi kekuatannya sudah setara dengan Undying Kaisar yang karena unique form life tingkatan dari pohon kehidupan 1000 kali lipat lebih tinggi daripada manusia. 进入宫殿。 Singkat cerita, Lo Fong mencoba untuk cara kedua yang dimana Lo Fong kembali lagi membentuk tubuh klan Mosha-nya dan setelahnya memberikan kristal dewa api kepada klan Mosha untuk bisa meledakkan bagian pohon kehidupan agar adanya ranting dan juga daun yang dapat terpecah. Singkatnya, klan Mosha berteleport kembali mendekati pohon kehidupan tersebut dan Lo Fong langsung melemparkan kristal dewa api ke arah dari pohon kehidupan yang menimbulkan ledakan dahsyat dan setelahnya pun adanya bagian-bagian dari pohon kehidupan yang rontok seperti daun dan juga ranting dan Lo Fong langsung mencoba untuk mengambilnya satu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah tekanan yang sangat dahsyat yang langsung membuat Lo Fong tidak bisa bergerak dan dalam hitungan detik tubuh Lo Fong langsung lenyap seketika akibat serangan tekanan tersebut dan ternyata serangan itu berasal dari ayah pohon dunia, anak penguasa sektor dari pohon dunia yang merasa kesal karena ia 2 kali telah diganggu oleh si ras alien yang mencoba untuk mengambil bagian dari tubuhnya. Sang ayah dari pohon dunia dengan lembut memberikan arahan kepada anaknya untuk bisa secara cepat menerobos ranah Undying agarnya tidak ada ras alien lagi yang mengganggu ia dan semua bagiannya rontok dari pohon kehidupan penguasa sektor akibat ledakan dari kristal dewa api sebelumnya dapat dipulihkan dengan energi kehidupan dari pohon dunia, membuat pohon dunia bisa kembali pulih dengan instan. Lo Fong yang gagal kedua kalinya sekarang dibuat cukup kaget karena sekarang ayah dari pohon dunia ikut campur untuk melindungi anaknya yang kekuatannya bahkan bisa menyaingi ranah Universe Master. Hal ini memberikan tantangan besar kepada Lo Fong untuk bisa mendapatkan belahan dari pohon dunia lagi dan ternyata alasan dari pohon dunia melindungi putranya dengan sangat protektif karena sebenarnya bagian-bagian dari anaknya itu berasal dari bagian tubuhnya sendiri yang karena pohon dunia ayah ia merasa kesepian hidup sendirian, jadinya ia melakukan kembangbiakan dengan menumbuhkan tunas-tunas anaknya menggunakan energi asal-usulnya yang hal itulah membuat ayah pohon kehidupan sangat protektif kepada anak-anaknya karena bisa dibilang juga anak-anaknya merupakan bagian dari dirinya juga. Tetapi untuk bagian spoiler kita sampai di sini dulu cuy, walaupun endingnya menggantung tetapi untuk versi dari PV Donghua-nya cuman batas sampai bagian ini saja dan untuk cerita selanjutnya bakalan ada masalah yang berbeda yang dimana tubuh manusia Lo Fong nantinya akan mendapatkan serangan dari anggota lain dan untuk bagian itu PV-nya juga nggak diperlihatkan. Jadi ya untuk kelanjutan ceritanya kita akan lanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 好强的吞噬之力！你休想觊觎！空间之心为我所有。你谋杀分身的力量，能够瞬间化身为上万公里的空间，在半径1万公里的领域内，已达到100倍借助之力。作变。可恶的外人！炼狱材料已到场，